Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dian Bahaki. Pada materi kali ini saya akan berbagi pengetahuan sambil kita belajar bareng tentang apa itu cross-site scripting atau XSS dengan menggunakan web DVWA sebagai target kita nanti untuk dilakukan pentest atau penetration testing. Untuk lebih mengembangkan channel ini, teman-teman boleh isi kolom komentar untuk materi apa saja nantinya yang akan kita bahas, boleh seputar teknologi, penetration testing, security analyst, ataupun yang lainnya. Sebelum teman-teman mengikuti materi ini, diharapkan untuk melihat urutan playlist pada channel ini. Jadi, karena materi ini dikemas untuk belajar dari awal berurutan dan agar tidak tertinggal pada materi yang sebelumnya. Baiklah, kita akan membahas apa itu cross-site scripting. Jadi, cross-site scripting ini adalah serangan pada aplikasi web di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser pengguna akhir. Nah, serangan ini memanfaatkan kelemahan dalam sanitasi input atau validasi dari aplikasi, memungkinkan penyerang untuk menyusupkan skrip yang dapat mencuri informasi pengguna seperti session cookie atau melakukan tindakan yang tidak sah atas nama pengguna yang terautentikasi. Nah, bagaimana sih untuk melindungi dari serangan XSS ini? Yaitu bisa dengan penerapan sanitasi input yang ketat dan penggunaan mekanisme keamanan seperti HTTP only cookies untuk membatasi dampak potensi serangan tersebut. XSS yang akan kita pelajari yaitu diantaranya XSS DOM, XSS Reflected, dan XSS Stored. Nah, untuk yang pertama XSS DOM. Nah, XSS DOM ini cross-site scripting document object model. Jadi merupakan jenis serangan keamanan pada aplikasi web di mana penyerang memanipulasi model objek dokumen atau DOM di sisi klien. Dalam serangan ini, penyerang memasukkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser pengguna saat halaman dirender. Nah, skrip ini dapat mengubah konten halaman, berinteraksi dengan elemen halaman atau mengirimkan data ke penyerang atau ke si attacker atau si hacker ini. Nah, serangan XSS DOM ini terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau menyaring input pengguna dengan benar sebelum memasukkan konten ke dalam DOM yang memungkinkan penyerang atau hacker untuk menyusupkan dan menjalankan skrip berbahaya di dalam konten halaman. Nah, untuk mengatasi XSS DOM, penting untuk memvalidasi input menggunakan metode pengkodean yang tepat. Untuk yang kedua ini ada XSS Reflected. Nah, XSS Reflected ini merupakan bentuk serangan keamanan pada aplikasi web di mana penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam URL atau formulir yang kemudian direspon oleh server dan dieksekusi oleh browser. Pengguna yang melihat respon tersebut seperti itu. Saat korban mengklik tautan atau mengirimkan formulir yang mengandung input terkontaminasi, skrip tersebut dieksekusi di sisi klien. Serangan ini efektif terhadap pengguna yang secara tidak sadar berinteraksi dengan tautan atau formulir yang telah dimanipulasi dan dapat mengakibatkan pencurian informasi pribadi atau autentikasi. Untuk mengurangi risiko XSS Reflected ini meliputi validasi dan pembersihan input pengguna serta menerapkan mekanisme pengkodean keluaran yang tepat sebelum mengirimkan data ke halaman web. Jadi seperti itu.
Untuk yang ketiga, XXS Store. Jadi XXS Store ini merupakan bentuk serangan keamanan pada aplikasi web di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam server dan skrip tersebut disimpan untuk dieksekusi pada setiap permintaan pengguna yang mengakses halaman yang terinfeksi. Skrip tersebut bisa disimpan dalam basis data, berita acara, atau komentar yang kemudian ditampilkan kepada semua pengguna yang mengunjungi halaman yang sama. Nah, serangan XXS Store ini bisa berdampak luas karena setiap kali pengguna mengakses halaman yang terkontaminasi itu, skrip berbahaya dieksekusi di browser mereka dan dapat mengakibatkan pencurian session dan ancaman serius terhadap keamanan data. Nah, untuk pengamanannya sendiri bagaimana? Untuk pengamanan dari XXS Store ini melibatkan validasi yang kuat, pengkodian keluaran yang tepat, dan pemantauan aktif terhadap input dan konten yang disimpan di server. Nah, baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan XXS pada web DVWA. Baiklah, seperti biasa kita buka dulu DVWA-nya. Nah, kita buka Docker-nya terlebih dahulu. Kita masukkan Docker image. Kita lakukan Docker container ls, lalu Docker run. Setelah terbuka, kita lihat dulu untuk IP yang diberikan oleh si Docker ini. Setelah itu kita akan buka boot suite. Kita start bootnya. Kita open browser. Pada proxy kita open browser, lalu akan terbuka browser boot suite. Kalau kita masukkan IP-nya 17.172.17.0.2, lalu enter. Seperti biasa kita login default, admin dan password, lalu login. Di sini kita diminta untuk create database. Nah, setelah itu kita diminta untuk login kembali untuk usernya admin dan password. Kemudian login. Nah, di sini kita akan masuk ke XXS DOM level low. Lalu submit. Lalu kita masuk ke XXS DOM. Di sini kita coba view shortcode. Nah, di sini terlihat tidak ada validasi untuk shortcode-nya. Kita buka inspect elemennya. Sekarang kita ganti URL-nya dengan menambahkan tes dengan tag bot. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat di inspect elemennya, dia ketika kita input masuk ke dalam text box teksnya ya.
Sekarang kita coba lagi untuk memasukkan script seperti biasa, lalu alert, alertnya berapa, lalu script lagi untuk ditutup. Lalu kita enter. Nah, di sini kita lihat alertnya pop up muncul 2 ya. Jadi XXS ini memunculkan pop up dari script yang kita masukkan di URL tadi. Seperti itu untuk XXS DOM level low. Sekarang kita masuk lagi. Kita coba edit di alertnya. Kita masukkan dokumen.cookie. Di sini kita akan mengambil cookie pada browsernya ya. Lalu kita enter. Di sini terlihat bahwa pop-up-nya ini menampilkan untuk cookie. Sekarang kita masuk ke XXS reflected di level yang masih low. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan. Nah, di sini akan muncul hello coba. Nah, sekarang kita coba buka view shortcut-nya. Di sini kita lihat saat kita memasukkan, coba dia langsung mengambil nilai dari parameter name dan value akan dimasukkan ke dalam tag tree. Saat dijalankan muncul pop-up seperti itu. Sekarang kita coba memasukkan script di sini. Kita masukkan tag ball. Kita coba masukkan tag ball. Nah, di sini terlihat tag ballnya tampil dengan hello coba. Nah, cobanya ini terlihat tebal ya. Sekarang kita coba lagi untuk menginputkan script. Lalu tutup dengan script lagi. Lalu kita masukkan di sini. Alert dokumen cookie. Lalu kita boleh submit. Masih belum berhasil, ternyata tadi ada kesalahan penulisan. Kita coba lagi submit, lalu berhasil. Dokumen cookie-nya muncul di pop-up ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke XXS Store ya. Masih di level yang low. Kita lihat view code-nya. Nah, di sini terlihat input. Dia akan mengambil metode post dari parameter message dan text name. Di sini terlihat tidak ada validasi apapun yang kita masukkan pada message and name. Seperti itu ya. Kita kembali lagi. Kita masukkan name-nya coba, misalkan di message-nya script.
lalu alert, misalkan alertnya alert 12, lalu kita tutup dengan script lagi. Nah, kita coba untuk request book. Nah, di sini muncul pop-up-nya 12, berarti XXS Store ini berhasil. Nah, XXS Store ini akan menyimpan di sisi server. Nah, di situ ada, di bawahnya ada coba message. Ketika kita refresh, dia akan tetap melakukan XXS Store karena dia tersimpan di sisi server seperti itu. Sekarang kita masuk ke level yang security medium, lalu submit. Kita kembali lagi ke XXS DOM terlebih dahulu ya. Pastikan security-nya sudah medium. Kita buka XXS DOM. Nah, di sini kita akan melihat source code terlebih dahulu. Lalu kita lihat source code. Nah, di sini terlihat validasi jika terdapat script pada defaultnya. Kita bisa memanipulasi. Kita lihat di inspect elemennya untuk memastikan inputan apa yang terjadi ketika kita memasukkan script. Sekarang kita coba edit URL-nya. Kita masukkan coba. Nah, di sini coba akan masuk ke dalam inspect element value-nya ini untuk option. Sekarang kita edit HTML-nya pada value coba tadi. Di sini kita harus mematikan optionnya ini. Option yang di belakang itu kita harus mematikan dengan memasukkan option lagi. Lalu kita masukkan image src sama dengan x on error. Lalu kita beri alert. Misal alertnya 12. Oke. Sekarang kita kopikan terlebih dahulu pilotnya. Kita pastikan di URL. Di sini terlihat. Kita masukkan setelah coba untuk option image src x untuk on error ya. Lalu kita enter. Masih belum berhasil. Kita harus menambahkan script lagi.
Di sini kita select, lalu kita enter. Nah, di sini baru muncul untuk pop-up XXS DOM tersebut seperti itu. Jadi kita harus memanipulasi beberapa script agar si pilot ini dapat berjalan. Nah, jadi berikut adalah XXS DOM yang sudah kita lakukan di level yang medium. Baiklah, sekarang kita masuk ke XXS Reflected. Nah, XXS Reflected ya, kita view code-nya. Nah, terlihat str replace semua kata dari name saja dengan kata script di replace dengan kata titik-titik. Nah, di sini kita bisa memanipulasi scriptnya, misal merubah huruf inputan pada script diberi huruf, misalkan huruf besar. Nah, sekarang kita akan membypass terhadap validasi ini. Misal kita masukkan coba lalu submit. Nah, di sini akan muncul untuk hello coba. Kita akan memasukkan script setelah coba, lalu masukkan alertnya, misal alertnya 12, lalu script, lalu kita enter. Maka di sini akan tidak ada perubahan apa-apa, hanya coba alert 12 saja yang tertuliskan dengan warna merah. Tapi di sini kita akan membypassnya untuk merubah script, tulisan script tersebut menjadi salah satunya huruf besar seperti itu. Kita rubah saja di scriptnya, misal kita beri huruf besar di S nya. Nah, seperti itu, lalu kita enter, ataupun bisa di huruf lainnya. Nah, seperti itu, dia akan muncul pop-up 12 yang kita inputkan tadi untuk reflected ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke XXS Store. Nah, untuk XXS Store ini kita buka source code-nya terlebih dahulu. Nah, terlihat di sini dia mengambil nilai dari message and name dan strip tag, atau dia akan mengubah si slash menjadi slash pada tagnya, pada name. Nah, pada name dia meletakkan replace script kutip atau dijadikan kosong. Nah, di sini kita dapat input pada parameter name seperti itu. Sekarang kita buka lagi buff suite-nya. Kita coba lihat untuk di inspect element, kita akan mencari untuk inputan max length-nya ya. Di sini terlihat bahwa ada batasan 10, jadi maksimal 10 inputan pada name. Nah, ketika kita menginputkan huruf atau script pada name lebih dari 10, itu tidak akan bisa. Misalkan kita coba memasukkan di sini untuk script, lalu misalkan alert. Nah, kita tidak bisa menginputkan lebih dari 10 huruf. Seperti itu, kita harus
menghapus terlebih dahulu edit HTML-nya di maxlength, kita kosongkan saja. Sekarang kita inputkan kembali name-nya. Di sini baru kita dapat menginputkan script pada name. Nah, di sini kita masukkan script alert 12, lalu tutup lagi dengan script. Untuk message-nya kita masukkan, lalu kita sign guestbook. Nah, di sini berhasil untuk XXS store-nya ya. Jadi dia akan muncul pop up yang alert kita masukkan tadi 12. Lalu kita oke. Sekali lagi dia akan tersimpan di sisi server ya. Jadi XXS store ini ketika kita akan refresh suatu browsernya, dia akan kembali muncul pop up yang kita input tadi. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan materi cross-site scripting ini. Jangan lupa beri komentar untuk saran dan beri masukan apa saja untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jadikan ilmu untuk kepentingan yang positif dan tidak merugikan pihak lain. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.